Iya, sampai ke nomor 17, berarti sekarang nomor 18 di bagian al-balaghah. Kita mulai. Ar-raqmu tsamin 'ashar. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadarah. Ma sababu waslil jumlataini? Lihat jumlahnya. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadarah. Hal as-sabab lil wasal, dia ada huruf wasalnya, waw. Kamal ittisal, kamalun qita', shibhu kamal ittisal, atau karena at-tasawi fi hukm al-i'rabi. Kamal ittisal itu dia kalau jumlah kedua itu memang ainul jumlatil ula. Bisa jadi jumlah keduanya itu taukid, ataukah badal, ataukah dia itu ataf bayan. Itu kalau kamal ittisal. Nah, kalau kamalun qita' berarti dia benar-benar berbeda. Jumlah pertamanya khabar, jumlah keduanya insya. Atau dia sama-sama khabar, sama-sama insya, tapi nggak nyambung gitu. Nggak ada korelasi antara satu dan dua. Shibhu kamal ittisal agak mirip dengan nyambung tapi nggak nyambung otomatis. Gimana dia mirip? Dengan jumlah keduanya itu seakan-akan seperti jawaban dari soal yang seperti ada di atau soal yang tersiratkan di jumlah yang pertama. Itu yang jim. Kalau yang dal at-tasawi fi al-i'rab, dia sama hukum i'rabnya, sama-sama menjadi khabar dari mubtada misalnya, atau sama-sama menjadi khabar kana, khabar inna. Intinya dia sama dalam posisi i'rab. Nah, kira-kira di sini jawabannya yang mana? Alif, ba, jim, atau dal? Jim. Jim. Mahwal jim? Jim itu pilihannya adalah syibhu kamal ittisal. Yang mana yang seperti tersiratkan atau menyiratkan soal dan yang mana menyiratkan jawaban? Atau teman-teman melihat keanehan nggak di jumlah ini atau di soal ini? An-nasu lin-nasi min wadwin wa hadarah. Hal lahadtunna syai'an ghariban? Kak, mau nanya kamal ittisal inqita' sama syibhu kamal ittisal ini bukan untuk fasal aja, Kak? Syibhu kama iya. Iya betul untuk fasal. Ini soalnya adalah Wasal. wasal. Berarti dal. Berarti dal at-tasawi fil i'rab. At-tasawi fil i'rab itu jawaban dari wasal. Tapi di sini coba deh teman-teman, kan tadi ini, adakah yang aneh dari soalnya? Ada yang aneh dari soalnya. Kalau kalian teliti lagi. Apa yang aneh? Lihat. Wasal itu apa sih? Sederhana arti dari wasal itu apa, teman-teman? Ataf apa dengan apa? Atau apa pengertian wasal? Coba, kalau boleh sambil buka bukunya. Ma ta'riful wasal? Apa arti wasal? Itu. Atfu madza ala madza? Coba, pertanyaannya itu. Atfu jumlatin ala ukhra bil waw. Oke, atfu jumlah ala ukhra. Berarti jumlahnya ada berapa? Satu Dua atau dua? hasilnya. Dua. Soalnya? Satu. Satu. Jadi, soalnya salah. Nggak tahu kenapa dibikin soal seperti itu. Tapi itu bukan jumlah dan jumlah. Lihat. Hadarah itu bukan jumlah kan? Kata. Hadarah itu satu kata di ataf. Iya betul dia di ataf, tapi dia bukan atfu jumlah ala jumlah. Dia atfu kalimah ala kalimah.
Yang bikin soal ini ada kesalahan di situ. Tapi sepertinya soal ini tuh atau bentuk dari jumlah ini tuh ada di bukunya atau ada di buku silsilahnya. Coba kalian buka bab wasal. Kita buka buku silsilah sekarang. Terus kita buka bab wasal fasal. Nanti kita ketemu di situ contoh ini. Dan dia contohnya nggak cuman an-nasu lin-nasi min badwin wa hadara. Jadi nggak sampai di situ aja gitu. Coba sebentar. Dapat nggak ya? Balaghah itu halaman ada yang udah ketemu? 87, Kak. 87. Bentar. Jadi emang dari soalnya sudah nggak ketemu kita dengan jawaban. Karena kalau at-tasawi fil hukum al-i'rabi atau fi hukum al-i'rab, ketentuannya dulu nggak kena. Karena di ketentuannya dia adalah ataf jumlah dengan jumlah. Sementara itu ataf kalimah ala kalimah. Kita lihat 84 tadi ya? 87, Kak. Oh, 87. Apa di di soal dia nih ya. Oh nggak ada buku sih 27. Iya tuh. Qala Abu al-Ala an-nasu lin-nasi min badwin wa hadara ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadamu. Jadi sebenarnya itu di situ adanya wasal atau fasal sebenarnya. Dulu kami bahasnya wasal khabar, Kak. Oh, bahasnya like, maksudnya? Ya, dia khabar dan masalah khabar juga bisa. Pastinya wasal dan fasal itu ya adanya di masalah khabar dan insya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini wasal atau fasal supaya kita tahu nanti alasannya kenapa dia salah satu di antara wasal dan fasal itu. Teman-teman jangan lihat dulu di pertanyaan masa babu waslil jumlah. Ini kita harus tentukan dulu ini fasal atau wasal gitu. Coba. Perintah tadrib robi itu bayin al-wasl. Oh, enggak, Kak. Tapi kemarin kami di sekolah bahas ini wasal, Kak. Ini wasal, yang mana wasal? Badwin. Wasalnya antara badwin wa hadharah ya? Apakah gitu di sekolahnya? Wasalnya itu antara badwin wa hadharah atau di mana letak wasalnya? Apakah di situ? Kan katanya di sekolah bahasnya ini masuknya ke wasal. Oke. Wasalnya apakah di badwin sama hadharah wasalnya? Halo. Menurut kalian, oke, pertanyaannya saya balik, menurut kalian ini fasal atau wasal? Fasal. Ini fasal, teman-teman. Ini bukan wasal. Kenapa? Karena yang namanya wasal itu adalah ataf jumlah ke jumlah, bukan ataf kata ke kata. Kalau kalimah ke kalimah itu biasa. Coba kita silakan kembali kepada ta'rif dari al-wasal wal fasal dulu.
Al-wasal apa? Atfu jumlah. Lihat, syaratnya sudah atfu jumlah. Jadi bukan atfu kalimah atau atfu harf. Dia syaratnya harus atfu jumlatin ala ukhra. Jadi titik muhassinnya di sini atau titik al-wajhul balaghinya di sini bukan di min badwin wa hadarah, bukan di situ tempatnya, tapi antara dua jumlah. Jumlah pertama apa? An-nasu lin-nasi min badwin wa hadarah. Jumlah yang kedua apa? Ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadamu. Kenapa tidak pakai wa ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadamu? Itu letak apakah ini fasal atau ini wasal. Kalau min badwin wa hadara, ya semua konteks kata bisa diatof dan harus diatof kalau kita antara satu kata dan kata yang lain. Dan atau bahkan nggak ada ketentuan harus atof atau tidak. Contohnya, kalian ngomongin tentang saya makan nasi dan roti dan susu. Apakah kalian harus bilang akal turuzan wa khubzan wa ka'kan misalnya? Apakah harus pakai waw? Enggak ada keharusan di situ. Silahkan pakai waw, silahkan tinggalkan juga waw. Jadi kalian boleh bilang ra'aitu fil fasri Muhammadan, Aliyan, Khalidan. Benar jumlahnya. Kalian tinggalkan waw. Atau kalian bilang ra'aitu fil fasri Muhammadan wa Khalidan wa Ali. Sama kayak konteks kita bicara sehari-hari. Kita boleh bilang saya melihat Khalid, Ali, Muhammad. Tapi kita juga bilang saya melihat Khalid dan Ali dan Muhammad. Kenapa nggak ada keharusan pakai atau tidak pakai di situ? Karena itu nggak konteksnya antara jumlah dan jumlah, teman-teman. Yang jadi konteks di sini adalah kalau dia antara jumlah dan jumlah. Kalau antara kata dan kata, itu tergantung keadaan aja, atau tergantung kita maunya pakai waw atau tidak. Gitu. Jadi nggak jadi permasalahan di sini. Nah, konteksnya itu adalah jumlah antara jumlah. Contohnya nih, kalau misalnya saya ngomong di awal akhawat al-yaum indana wajib. Itu khabar. Saya ngasih tahu kalian. Sekarang kita tugas. Al-yaum indana wajib. Terus saya mau nanya setelahnya, apakah kalian siap? Jadi apakah kalian mau mengerjakan tugasnya? Itu insya. Jumlah pertama khabar, al-yaum indana wajib. Jumlah kedua khabar. Nah, pertanyaannya, apakah di situ harus diletakkan dan? Apakah di situ saat saya bilang, hari ini kita punya tugas kan? Apakah kalian siap? Apakah saya harus bilang, dan apakah kalian siap? Nah, konteks dan tidak diletakkannya. Dan di sini sangat mempengaruhi dari kebagusan, bukan bagus. Apakah jumlah itu cocok atau tidak ditaruh dan atau dihilangkan dannya gitu. Di sini menjadi salah kalau saya bilang, teman-teman, hari ini kita punya tugas. Dan apakah kalian siap? Nah, itu konteksnya nggak benar gitu. Lalu bagaimana? Hari ini kita punya tugas, apakah kalian siap? Jadi apakah kalian siap mengerjakan tugas tersebut? Karena jumlahnya satu khabar, satunya lagi insya. Itu masuknya kemana? Shibuhu, masuknya kemana? Kamalun kita. Satunya khabar, satunya insya. Dan nggak ada hubungan atau nggak ada munasabah bainahuma fi al-makna. Gitu. Jadi semoga kalian bisa menerima alasan dari soal ini salah. Karena di soalnya letak daripada al-wajhul balaghi di sini salah tempat. Dia menggarisbawahi min badwin wa hadarah, sayangnya bukan di situ. Tapi di antara an-nasu lin-nasi min badwin wa hadarah sama setelahnya ba'dun li ba'din lam yash'uru khadam. Nah, di sini pasal jelas. Alasannya apa? Apakah dia syibhu kamal ittisal ataukah dia syibhu kamalin kita? Apakah dia itu apakah dia kamal ittisal, kamalun kita atau syibhu
kamalin kita. Yang mana kategorinya di antara 3? Dari sebab fasal. Sebab aja dulu, nanti kita rincikan. Coba ditebak dulu. Masuknya kemana? Kamaluttisal berarti apakah jumlah kedua ini salah satu dari taukid, badal, atau bayan? Atau dia kamalu ittisal? Kamalun kita. Artinya jumlah pertama dan keduanya berbeda. Satu khabar, satu insya. Atau dia syuhu kamalun kita. Yang keduanya seperti jawaban yang tersyaratkan dari jumlah pertama. Ayo dijawab, yang mana kira-kira bakannya? Syibhu kamal ittisal nggak, Kak? Syibhu kamal ittisal. Kalau syibhu kamal ittisal, dia jumlah keduanya seperti jawaban untuk jumlah pertama. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadara. Tidak, sayangnya. Dia bukan masuk ke situ. Jadi tidak ada seperti pertanyaan di situ. Mungkin teman-teman harus lihat penjelasannya dulu ya. Penjelasan dari syairnya. Supaya bisa tahu kira-kira jumlah kedua masuk ke kategori penjelasan dari jumlah pertamakah, taukidkah, atau badalkah, atau dia masuk ke kategori satunya khabar, satunya insya. Jelas nggak masuk ke kategori tersebut. Kenapa? Karena di sini dua-dua jumlah ini mengandung pernyataan khabar. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadara. Ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadamu. Nih coba saya buka web yang sebentar.